kan biasanya kan ada bantuan dari pemerintah untuk support UMKM dengan dana sekian gitu loh. Nah, terus kan muncul anggaran biaya sosialisasi sekian, biaya ini sekian, biaya sekian, dan pada akhirnya porsi untuk UMKM itu kan hanya paling 10-20%. Masalahnya terlalu banyak sosialisasi. Iya, sosialisasi. Sebenarnya sosialisasi itu berubah, ya itulah fungsi ini kita yang mau bantuan UMKM, mau bantuan proyek kan gitu kan gitu loh. Halo Sobat Bangsa, kembali lagi kita di channel Fostrat, Forum Strategi Sara Bangsa. Bersama saya Bayu dan John Faik. Wartawan dari mana? Wartawan afiliasi partai apa? Kayak gitu. Tapi sebelum kita memulai acara, kita ucapkan Dirgahayu Bayangkara ke-77. Semoga Kepolisian Republik Indonesia kita semakin maju. Terima kasih atas segala keamanan dan kenyamanan yang diberikan selama ini. Dan mantap, Pak Kapolri, lanjut terus. Jangan lupa mampir ke sini Pak Sigit. Iya. Itu penting itu. Kita tunggu loh kedatangannya loh, kan gitu loh. Tahun kemarin kita bikin acara nggak datang, Wah. Ngapain sama Mas Sigit nih? Kacau nih. apa fansnya harus jelas. Kalem lah bawaannya, kalem. Oke, Bos Faik, nih kita sekarang lagi kedatangan dua caleg muda nih. Caleg-caleg muda di partai lama yang kita nggak tahu nih asumsi mereka mau kemana sebenarnya jalannya kan kayak gitu. Nah, mungkin langsung aja kita ngobrol-ngobrol sambil perkenalan mungkin dari sini. Perkenalan, nama, dapil, kampanye juga silakan. Dari partai apa? Nama saya Buspiar Sagara dari Partai Golkar Dapil NTB 2. Oke. Dan saya Rafani Tuahons, Dapil Sulawesi Tengah, Partai Ka'bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harus ini. Iya. Aduh, gua nggak nutup aurat lagi. Kacau nih ketuilan ini. Oke, mungkin dari yang dari NTB dulu kali ya. Nih jauh loh kita tamu-tamu ini. Iya. Dari luar Jakarta semua ya. Sibuk mencari masa di Jakarta. Oke. Merawat konstituen. Bahasanya klise banget. Dia udah kayak orang tua bahasanya. Mentang-mentang partainya tua. Oke, Wih. Sebenarnya apa sih yang membuat lo tuh pengen maju dan kenapa Golkar? Lo udah berapa lama sih di Golkar? Saya di Golkar dari tahun 2019. Oke. Di PPIPG tapi saya Oke. Terus PPMBG memberikan kesempatan nyala kan memang Golkar memberikan ruang yang besar buat anak muda. Saya masuk ya. Masuk. Oke. Jadi ya saya kebetulan karena putra daerah, saya mengajukan diri buat maju dapil NTB 2. Oke. Tapi dari lulus kuliah langsung masuk ke partai tuh atau gimana? Enggak. Vakum dulu. Dulu kuliah di mana sih? Kuliah Trisakti. Trisakti. Oke. Terus habis itu masuk ke gawe dulu. MPG. Gawe sambil ini mulai mencoba masuk mencari jalan. Nah, keluar. Kan kalau bisa dibilang kan generasi sekarang ini kan agak sedikit apa ya, darurat politik sebenarnya kan gitu loh. Nah, terus kan makanya banyak caleg-caleg muda ini yang bermunculan ini sebenarnya agak sedikit surprising sebenarnya gitu. Nah, makanya kan apa sih yang membuat lo tuh pengen maju gitu loh? Selain diberi kesempatan ya, tentunya kan lo ada sesuatu yang pengen lo target apa sih?
Kalau gue pengen maju sebenarnya karena untuk kebetulan lingkungan gue di Lombok, teman-teman gue tuh nggak ada yang menyentuh politik karena di otak mereka tuh cuma takut berpolitik karena politik identik dengan uang gitu. Oke. Cuman gue tuh pengen menjadi trigger buat mereka, menunjukkan kayak untuk membangkitkan semangat teman-teman aja. Dan ya bagaimana bisa menunjukkan lah kalau anak muda, karena kan di Lombok tuh ininya tinggi ya, senioritas lah bisa kayak bilang, tata krama, sopan santunnya tinggi. Gue pengen tunjukin kalau anak muda tuh punya ruang hari ini dan ya kita punya kesempatan yang sama untuk berkompetisi dan kita nggak kalah juga. Oke. Nah, terus yang mensupport lo itu dari keluarga segala macam, full support. Tapi keluarga ada yang masuk Politik juga? Politik juga. Keluarga mungkin kalau dari nenek dulu sempat berpolitik lah, cuman nggak sempat jadi anggota DPR juga tapi DPR kabupaten. Cuman waktu itu masih zaman dari Dharma Wanita ya kalau nggak salah. Golkar juga ya? Pasti Golkar, semua orang kayak di NTB dulu Golkar. Kenapa tuh? Oke, lanjut. Aduh. Nah, kalau lu Om Rafani, Apa tuh pertanyaannya? apa sih yang membuat lu tuh pengen maju, pengen nyalek? Terus kenapa lu masuk P3? Lu masuk P3 Iya. dan awalnya seperti apa sebenarnya? Akumulasi keresahan, asik. Lu udah kayak stand up nih. Kesan-kesan. Ya kan legislatif banyak stand up Oh, juga. iya. Lucu-lucu Nah, itu ya. poinnya. Iya. Aktivitas saya kan sebenarnya di dunia aktivis. Sejak 2008, sejak SMA aktif di organisasi, tepatnya di Pelajar Islam Indonesia. Masuk di kelas 1 SMA ketika itu 2008. Oke. Aktivitas gerakan sejak SMA, kemudian masuk Palu, Sulawesi Tengah di provinsi, kuliah di Fakultas Hukum Unpad, juga semakin aktif di dunia gerakan dan sebenarnya tidak dalam perencanaan matang masuk ibu kota. Cuman ketika itu setelah jadi ketua wilayah PI Sulawesi Tengah, ada tantangan tersendiri ketika anak pulau. Kebetulan saya berada di Banggai Kepulauan, tepatnya di ujung timur Sulawesi Tengah. Lumayan jauh tuh, dari Banggai Kepulauan ke Palu saja itu ya sehari lebih. Menyeberang lautan, terus darat sampai 10-12 jam ke Palu. Lumayan. Touring kayaknya. Iya. Dan perjalanan anak pulau itu masuk dari Banggai Kepulauan ke Palu, kuliah di Palu, dan punya tantangan tersendiri. Ini harus ada anak pulau yang berkarir di ibu kota ketika itu saya. Lagi-lagi dengan akumulasi keresahan itu. 2019 saya hijrah ke Jakarta. 2020 tarung di berkompetisi ya. Kalau bahasa kita mah Fastabikul Khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan di Muktamar, di Kongres kemarin 2020, dan diamanahi sebagai ketua umum. Saya mau cerita ini di awal karena yang saya sampaikan tadi, akumulasi keresahan ketika melihat berada di dunia gerakan. Ternyata gerakan aktivis, gerakan anak muda yang terjun ke organisasi gerakan itu cuman sampai pada pagar gedung DPR, di pagar gedung Senayan, yang ketika teman-teman gerakan punya mengadvokasi problem-problem masyarakat, itu hanya berada di batas tembok atau pagar Senayan, pagar gedung Dewan, kira-kira begitu. Dan masih banyak problem di Indonesia ini yang menurut saya perlu dibenahi, perlu diselesaikan. Yang alhamdulillah kita lihat 10 tahun terakhir ada kemajuan. Ada kemajuan di era Pak Presiden tentu, dan tapi masih banyak problem di daerah, khususnya yang menurut kami perlu diperhatikan serius. Ada soal ketimpangan, baik ketimpangan ekonomi, ketimpangan pendidikan, yang menurut saya anak muda yang punya energi lebih untuk dobrak masuk. Dan kemarin saya alhamdulillah baru
purna tugas di PBPI Mei awal kemarin, selesai muktamar di Balikpapan dan merenung kembali pasca jadi ketua PBPI, pasca di dunia aktivis, menjawab akumulasi keresahan itu ruangnya di mana, dan dari perenungan itu dan diskusi dan konsultasi dengan beberapa kawan-kawan, teman-teman senior, sepertinya shiftingnya ke politik. Dan mudah-mudahan masuk ke politik ini bisa lebih, daya dobraknya bisa lebih besar lagi dan kebermanfaatannya lebih banyak lagi, kira-kira begitu. Nah, starting rasanya point. ini masuk P3 tuh, kan banyak partai Islam juga. Iya. Ya. Selain P3 nih kan. Ya. P3 terus PKB, PKS. PKS kan banyak tuh. Ya. Kalau shiftingnya dari organisasi gerakan Islam ke P3 memang tidak begitu jauh ya, karena secara ideologi memperjuangkan nilai-nilai kebaikan itu. Emang yang lain terlalu jauh? Tidak juga jauh, tapi chemistry-nya lebih dapat kalau di P3, kira-kira begitu. Masuk. Dan P3 kalau tadi di Golkar juga mensupport anak muda, saya kira di P3 juga juga memberikan ruang yang lebih ke teman-teman muda. Dan apalagi beberapa pekan terakhir kita mendengar masuknya Sandiaga Uno di P3. Saya kira ini memberikan energi baru untuk P3, dan kami anak-anak muda yang masuk di P3 juga punya energi lebih untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih kreatif. Jadi saya kira politik itu bukan sekedar elektoral ansi ya kalau saya. 5 tahunan kita berebut suara, tapi jauh lebih penting bagaimana agenda-agenda kreativitas, program-program yang lebih berdaya di masyarakat. Saya kira anak-anak muda sebenarnya tanpa politik pun sudah banyak anak muda yang melakukan itu. Tapi butuh yang menjahit benang kolaborasinya, dan politik P3 jawabannya. Ngeri. Tapi kita tadi kan bicara tentang keresahan gitu. Sebenarnya seberapa jauh sih kalian resah dengan ini semuanya RI ya berarti ya? RI kan. Seberapa resah sih kalian dengan daerah kalian sendiri sebenarnya? Apa yang jadi problem yang pengen kalian benahi di daerah? Wih. Kalau keresahan di daerah sih sebenarnya kalau saya pribadi lebih ke bagaimana SDM teman-teman, saya lebih fokus ke anak muda sih. Bagaimana anak muda itu bisa lebih berkompetisi dan punya taring lah di daerah. Karena hari ini ruang, kalau kita berbicara keresahan terlalu dalam, kita udah punya banyak wakil rakyat yang sebenarnya sudah bekerja, cuman kan tidak bisa dicapai semua. Dan akhirnya nggak resah-resah juga. Nggak resah-resah juga, berarti ada ruang yang harus diisi. Iya. Mungkin harus ada perwakilan dari anak muda yang ada di situ untuk mengakomodir bagaimana yang dibilang kreativitas itu bisa kita jahit. Ya. Karena chemistry anak muda ketemu anak muda biasanya lebih terbuka dan lebih jalan lah. Tapi seberapa terbatasnya sih sebenarnya anak muda di NTB itu untuk ke kancah perpolitikan sih sebenarnya? Karena saya perhatiin kalau di NTB ya baru muncul anak muda mungkin di 2019. Itu pun baru menjadi calon, yang saya tahu kayak nggak salah jadi calon wakil wali kota. Itu lebih ke masalah kesempatan atau kemauan sebenarnya? Kalau dari kacamata lu ya? Kalau dari kacamata saya sih kemauan kayaknya. Oke. Cuma karena kesempatan ya, kalau udah ada kemauan, kesempatan pasti ada, semua bisa diciptakan. Cuman kan berarti kemauan, triggernya belum ada kayaknya. Kalau udah mulai dibangun triggernya, insya Allah semua akan semangat untuk hal itu. Karena ngeliat ini aja mampu, masa gue enggak. Berarti itu ya yang coba lo bawa adalah bagaimana meningkatkan partisipasi anak muda, dan lo pengen mengelola itu di daerah lo ya. Berarti kan. Nah kalau lo sendiri keresahan ya? Iya. Karena tadi saya startnya di dunia gerakan, dan kebetulan saya di daerah timur, sudah Sulawesi bagian dari timur, tepatnya pun Banggai Kepulauan itu di bagian timurnya Sulawesi Tengah. Nah, lahir dan besar di pulau di timur, saya melihat langsung kondisi yang menurut saya
ketika masuk di ibu kota, Sikat. 2019 masuk di ibu kota dan lahir dan besar di Banggai Kepulauan. Ya saya melihat langsung bagaimana di sekitar saya, di lingkungan saya yang kondisi serba terbatas. Dan yang paling krusial di daerah sebenarnya ya hak-hak dasar yang sudah dijamin konstitusi, misal hak pendidikan, hak kesehatan, ketersediaan lapangan kerja. Itu kan problem yang sangat dasar yang sebenarnya negara harus penuhi itu. Iya, betul. Dan yang paling rentan anak muda, yang paling ruang yang paling rentan dengan kondisi itu anak muda. Bagaimana anak-anak muda pendidikannya terjamin. Nah, sekarang kalau lihat angka putus sekolah ya ngeri juga kan, lihat tahun lalu kalau lihat data BPS tahun lalu menurun, tapi ini ada peningkatan. Misal juga kalau kita geser ke urusan ekonomi, di pengangguran anak-anak muda, saya kira yang paling resah dengan pasca SMA, pasca kuliah, bahkan sudah S1 pun ada ijazah tapi bingung mau kemana. Nah, masuk ke perusahaan, di perusahaan-perusahaan juga kalau kita mau tarik diskusinya lebih dalam, misal Omnibus Law kemarin yang membuka outsourcing ya ini jaminan sosial teman-teman yang kerja di perusahaan juga masih rentan dan masih rawan. Saya kira problem dua hal ya yang saya mau garis bawahi ketika ditanya soal keresahan. Satu, problem ketimpangan di daerah saya di timur, di daerah pelosok, di pulau yang menurut saya gap ketimpangan ini harus diminimalisir dan harus ada perwakilan di Senayan yang perwakilan anak Banggai, anak pulau, perwakilan anak muda yang ingin mendorong problem-problem tadi soal hak-hak dasar yang saya kira harus dipenuhi oleh negara, dan itu memang dijamin konstitusi, dan gap ketimpangan tadi itu yang menurut saya harus dijawab. Nah, sudah seberapa jauh usaha lo dalam mencapai tujuan ini? Jadi untuk menang pileg lah, gitu kan? Nah, terus seberapa yakin? Setiap kandidat politik harus yakin 100% dong. Oh iya, oke. Optimisme. Apalagi anak muda, dia tidak punya beban ya. Saya kira kita anak muda ini tidak punya beban sejarah, tidak punya beban politik. Ya kita asik-asik saja masuk di politik, yang kita punya niatan mudah-mudahan tulus untuk bermanfaat lebih banyak lagi. Dan kalau sejauh ini modal yang bukan modal duit ya. Saya kira modal duit bisa dicari, bisa datang kapan saja. Rezeki tidak ada yang bisa duga datang dari mana saja, tapi yang paling penting modal sosial. Nah, perjalanan aktivitas gerakan dari 2008 saya di Banggai Kepulauan bersama teman-teman komunitas, teman-teman gerakan di daerah. Kemudian 8 tahun saya di Palu memimpin beberapa organisasi juga, termasuk lembaga dakwah di kampus, Forum Lingkar Pena, dan juga terakhir ketua wilayah PI dan beberapa organisasi yang lainnya, yang menurut saya ini modal sosial. Dan perjalanan itu menurut saya menemukan satu kesamaan yang sama, bahwa anak-anak muda kalau mereka berada di ruang yang sama, pasti mereka kolaborasinya lebih kuat lagi, lompatannya lebih maju lagi. Dan modal sosial itu, modal gerakan itulah yang menurut saya ini jadi starting awal saya dengan teman-teman. Dan tentu saya maju di politik selain perenungan pribadi, saya juga berdialog dengan mereka, dan kesyukuran teman-teman di daerah melihat ada satu putra daerah yang sekarang berada di nasional, memimpin organisasi di tingkat nasional, berelasi dengan simpul-simpul nasional, relasi nasional, yang menurut mereka sudah saatnya Rafani shiftingnya untuk lebih bermanfaat lagi untuk generasi kita, untuk teman-teman kelompok kita. Tapi kalau di misalnya di daerahnya Buswi sama Rafani, di sono pemudanya melek politik atau cuek aja? Kalau di 5 tahun terakhir semakin banyak yang melek, yang semakin banyak yang antusias, yang bahkan lebih atraktif ya hari-hari ini. Cuman memang di DPR
kalau saya lihat komposisinya DPD sudah lumayan banyak ya, DPD perwakilan daerah tuh lumayan banyak. Di tingkat 2 tingkat di provinsi dan kabupaten juga ada teman-teman saya yang satu angkatan anggota dewan kabupaten, ada beberapa angkatan di atas saya juga sekarang sudah di provinsi yang tapi belum berani masuk ke pertarungan DPR RI karena ya biasa senior di daerah kita ini kan yang punya perusahaan ini, yang punya tambang ini, kira-kira begitu. Dan butuh didobrak dengan harus ada anak muda baru. Yang ketika kita lihat senior-senior kita, saya kira kita tidak mau menegasikan diri dengan senior, enggak. Tapi kita mau jadi pelanjut. Anak-anak muda ini saya kira energinya panjang, kreativitasnya tinggi, dan mumpung sekarang kalau ditanya tadi bagaimana anak muda apakah melek politik di sana, saya kira sudah ada peningkatan dan ini peluang besar agar tidak ada yang saya kira zaman sekarang tidak boleh lagi bergerak sendirian, harus kalau saya 2 kata kuncinya kolaborasi dan konektivitas. Dan teman-teman di Sulteng khususnya yang saya sampaikan tadi, gap ketimpangannya sangat tinggi, butuh dijahit, butuh dikolaborasikan, butuh dikonektivitaskan, dan mudah-mudahan ini jadi langkah yang baik. Kalau di Lombok melek politik anak muda atau ya semakin sini udah pasti semakin melek politik karena bisa dibilang 2 periode ini adalah tahunnya anak muda ya. Lebih banyak anak muda eksistensi di dunia politik. Cuman kan sebagian besar banyak yang lahir di dunia politik karena ketokohan orang tua lebih banyak kan. Nah saya ini pengen membangkitkan, ini loh, saya bukan anak tokoh, saya pun berani, masa kalian nggak berani? Dan banyak yang sebenarnya punya kemauan, punya keinginan, cuman karena belum memiliki trigger untuk hal itu, jadi dia ragu. Betul. Kalau mungkin kita anak tokoh sih gampang-gampang aja, semua pasti udah melek. Karena dari lahir pun udah dicekokin politik ya kan, dengar bapak yang ngobrol juga politik. Nah ini untuk yang bukan anak-anak tokoh, nah saya pengen jadi trigger mereka lah, kayak itu juga bisa, selama ada kemauan nggak ada yang nggak bisa. Yang penting langkah lu panjang aja. Tapi apa yang udah lo lakukan selama ini di daerah lo untuk menghimpun masalah ibaratnya dan untuk menarik simpatik dari anak muda di daerah lo? Yang udah saya lakuin sih sebenarnya sama kayak Bang Rafani, modal sosial yang utama. Bagaimana masuk ke dalam pergaulan-pergaulan yang mungkin saya udah lama hilang, merantau ke Jakarta, balik lagi, simpul-simpul itu harus dirapiin lagi. Karena sebenarnya berbicara Lombok ini kecil, di setiap daerah udah pasti ada teman saya. Nah tinggal simpul-simpul ini dibangun, bagaimana kita membangkitkan semangat mereka buat kita bergerak bareng-bareng. Ya hari ini kita punya anak muda yang kebetulan punya kesempatan duluan untuk berkompetisi. Kalau kita kompak insya Allah pasti ada jalan. Tapi yang menarik ini tadi ya, seperti yang dibilang sama Rafani adalah bagaimana berkonsolidasi dengan senior-senior kan gitu. Nah, tapi kan nggak semudah itu gitu. Apalagi kan ya kita tahu lah di setiap partai itu kan banyak yang pengen bercokol dan tidak mau digeser kan gitu. Nah, apa yang kalian lakukan menghadapi hal itu? Kalau saya yang penting kita tidak tampil, bagi saya ya, dalam politik itu kalau terlalu atraktif juga terlalu berbahaya. Sehingga wah panggung gue direbut nih. Repot nih gitu kan. Sangat bahaya. Iya. Lahan gue mau direbut nih. Tapi kan hasil akhir kan tidak ada yang tahu. Makanya dalam proses, alhamdulillah dengan senior-senior saya juga cukup akrab dengan beberapa senior yang sekarang duduk ya di DPR RI. Misal dari Nasdem ada Bang Matali, dari Demokrat ada Bang Anwar Hafid. Saya kira dengan mereka juga, karena kemarin saya berada di organisasi juga banyak bersinggungan dengan mereka. Ketika kita kemarin ramai-ramai menolak RUU Sisdiknas kemarin di depan Senayan, saya bawa masa teman-teman poros pelajar. Nah senior-senior saya yang ada di gedung Senayan ini juga berkomunikasi bagaimana yang kita perjuangkan di depan pintu Senayan itu juga terkomunikasi di dalam. Sehingga lagi-lagi saya ingin menyampaikan tidak menegasikan diri dengan mereka, tapi kami ini pelanjut. Dan alhamdulillah mayoritas respon senior-senior itu juga cukup bagus. Mereka pengen ada anak muda yang lebih berani lagi untuk melanjutkan. Dan ya mereka sampaikan, beberapa kali saya dialog dengan beberapa senior itu,
termasuk Pak Anwar Hafid bahwa ya kami harus menyiapkan generasi selanjutnya. Kami ini, menurut mereka, kami ini bukan orang yang selamanya duduk di kursi DPR RI. Harus ada anak muda yang melanjutkan, harus ada generasi yang melanjutkan. Oh, ada ya? Ya, gitu ya? saya salut di situ. Di situ Okay. saya salut. Oke. Nah, kalau di Golkar sendiri gimana? Kalau tuh senior-senior Wah, kalau di Golkar sebenarnya kalau tua, ya begini paling nggak ada masalah. Semua senior welcome untuk bagaimana anak muda berkompetisi, karena buktinya hari ini legislatif muda paling banyak bisa dibilang dari Golkar. Iya. Dan Termasuk- dan memang Golkar kalau gue lihat ya, itu paling awal yang kelihatan banget menggerakkan anak muda kemarin itu. Jadi ya kalau untuk soal senior sih nggak ada masalah di Golkar. Golkar welcome untuk anak muda berkompetisi, karena kan semua udah terakomodir, anak muda nggak ada yang nggak terakomodir di Golkar. Jadi nggak ada senior gue lebih hebat atau bagaimana, panggung gue diambil kayaknya di Golkar nggak ada. Yang penting Apalagi siap era Ketum tanda. Erlangga ini kan fokusnya benar-benar ke anak muda ya kan. apalagi Golkar punya menteri anak muda kan? Ah. Masuk nggak tuh? Contoh, betul kan udah aman ya, untuk anak muda ruangnya bebas merdeka. Iya. Tapi Bang, yang menarik di Sulawesi Tengah itu, Ketua DPW P3 Sulawesi Tengah masih muda, masih cukup muda, Ibu Fairus Hussein Maskati. Beliau yang beberapa tahun terakhir mendorong saya untuk maju. Sekretaris Wilayah Iman Sudirman juga masih muda, satu angkatan di atas saya, mantan Ketua Cabang HMI. Yang saat saya Ketua Wilayah, dia Ketua Cabang, beliau Ketua Cabang. Sangat energik dan alhamdulillah beberapa bulan terakhir saya aktif komunikasi dengan mereka, dan komitmen Ibu Fairus, Ketua DPW, dan teman-teman DPW yang masih muda ini, yang masih segar-segar, mendorong saya untuk tampil di depan bahwa P3 Sulawesi Tengah partainya anak muda, saya kira begitu. Oke. Tapi ini kan dua-duanya pendukung pemerintah ya kemarin. Jawab. Oh iya. Nah, Kalau ngeri sedap tuh kalau sudah masuk ke situ. Nah, kalau misalnya kalian kan kedua-duanya partai dari pendukung pemerintah. Nah, apa sih yang mesti dibenahin dari pemerintah yang udah ada ini? Walaupun terlepas pasti kalian akan ngomongin yang bagus-bagus kan gitu. Enggak juga. Apa yang mesti dibenahin dari pemerintah sekarang, terutama yang bersinggungan sama daerah lu? Apa yang kurang, misalnya jalan Misalnya di besar, NTB atau apa atau- kurang disambangi sama Kalau presiden. ngomong Ya, NTB juga. ini agak susah ini kita mengkritik pemerintah dari segi mana ya kan? Karena benar-benar di zaman era Pak Jokowi ini benar-benar diberikan ruang yang sangat besar NTB. Dikasih MotoGP ya kan, dikasih Mandalika, kawasan ekonomi ada gratis ya. MXGP ya. Jadi udah nggak ada yang bisa kita kritik kalau untuk era pemerintahan Pak Jokowi. Kalau Sultan gimana? Satu kesyukuran kita kepada pemerintahan di 10 tahun terakhir ini adalah khususnya Pak Presiden ya. Perhatian beliau ke timur cukup besar, apalagi misal mimpi Pak Presiden untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini bukan sekedar, sering beliau menyampaikan bahwa bukan sekedar pemerataan infrastruktur, tapi juga pemerataan di bidang lainnya, dari Jawa sentris ke Indonesia sentris. Artinya beliau sering turun ke timur, ke Papua, ke Sulawesi, ke Ternate, melihat langsung kondisi yang saya sampaikan tadi, masih banyak problem ketimpangan ya. Dan beliau menyadari 10 tahun saya kira bukan waktu yang cukup, sehingga butuh legacy, butuh terobosan, dan terobosannya memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur yang ini bisa menjadi mercusuar pemerataan. Dan ketika saya lihat peta di Kalimantan Timur itu sangat berdekatan dengan Sulawesi Tengah, di daerah saya yang Sulawesi Tengah itu bisa jadi menjadi pintu gerbang pemerataan di wilayah timur. Hak pendidikan, hak kesehatan, hak atas pekerjaan ini masih menjadi PR, dan kalau bukan anak muda yang berpikiran untuk menyelesaikan ini, siapa lagi? Oke. Terus khusus untuk lo, mungkin pertanyaannya berubah gitu loh. Mungkin bukan mengkritisi, cuma apa program pemerintah yang memang harus diperbaiki dan dilanjutkan? Program pemerintah yang harus diperbaiki dan dilanjutkan. Di daerah lu aja. Kalau di daerah gua,
Masa lumayan aman ya? Bahasa politisi begini nih. Aduh. Karena kalau di daerah gua, karena kan lingkup Lombok ini kecil ya. Kalau mungkin berbicara kemarin angka putus sekolah tinggi ini kan kayaknya perlu kita kaji lagi nih. Apa penyebabnya kan? Ya kan? Sebagian besar mungkin karena keterbatasan transportasi untuk mencapai titik sekolahnya. Contoh kayak di Lombok ada titik di mana di daerah Pelangan itu yang menjadi masalah itu adalah anak-anak sekolah butuh kapal untuk nyebrang. Paling ya itu, selebihnya sih secara ini pemerintah udah sangat di mana-mana sekarang udah ada sekolah, nggak kayak zaman dulu dan semua harusnya udah gratis ya sekolah. Jadi sebenarnya ya tinggal dibenahi aja yang kecil-kecil dirapiin aja. Kalau cuman perkara transportasi kan kalau kita udah duduk gampang, aspirasi bisa ditaruh jadi kapal di situ selesai masalahnya. Ya ini kan ada aspirasi untuk masyarakat. Taruh udah selesai, maksudnya nggak ada yang terlalu berat lah permasalahannya. Cuma ini ada satu obrolan lama yang ini selalu muncul ketika kaum muda ini muncul gitu. Jadi banyak yang selalu berkata, oke lah kalian maju keluar sekarang berbicara tentang bagaimana sesuatu hal yang ideal. Ntar kalau udah masuk juga belum pem. Nah, ketika lu menghadapi kata-kata seperti itu gimana itu? Nah ini yang salah. Oke, gimana? Yang namanya anak muda itu jalannya masih panjang. Jadi kalau dia cacat di 5 tahun, dia udah mati karir. Mau ngapain ya kan? Kalau saya prinsip yang selalu saya tekankan, jalan saya masih panjang. Target saya bukan sampai di sini, masih panjang. Jadi kalau saya cacat di sini, itu nggak mungkin saya lakuin. Jadi semaksimal mungkin akan kita maksimalkan. Oke. Jadi nggak, kalau itu kurang lah, nggak mungkin menjadi masalah. Iya. Kita langkah panjang. Ya kan? Main panjang. Kalau 5 tahunnya udah melempem ya menjadi apa ya kan? Iya. Nih, kita ada ini nih, kuis dadakan nih. Ngocok politik nih. Ayo ngocok dah. Biasa ngocok. Enggak, mereka yang ngambil aja satu. Oke. Jadi gimana nih ceritanya? Mau Ini gimana ini? Ngambil satu. Ntar kalian nanggapi. Oke. Ini nggak bisa diakalin nih. Kertasnya cuma satu soalnya. Nanggapi lah, Rafani ngambil satu, nanggapin dua-duanya. Puspi ngambil satu, nanggapin juga Rafani. Oke. Ngocoknya ya. Oke, coba ambil satu deh. Jangan lama-lama nih. Coba dulu nih. Enggak, mereka ambil satu aja dulu. Nih. Kalian ambil satu-satu deh. Oke. Langsung buka nih. Iya. Jangan dibuka dulu satu-satu deh. Coba dari lu dulu. UMKM. Lu? Buka dong. Infrastruktur. Oke. Nah, pertama tentang UMKM. Nah, bagaimana sebenarnya kalau kita bicara tentang UMKM ya? Banyak program yang seakan-akan kita nggak tahu, ternyata kita melihat banyak implementasi di daerah yang agak sedikit kacau balau sebenarnya kan tentang UMKM gitu. Nah, kalau menurut dari kacamata kalian, ini sebenarnya permasalahannya di mana sebenarnya tentang UMKM ini? Karena setiap kita menghadapi apapun yang berbau UMKM, bahkan pelatihan segala macam, gue sendiri sering diginin, bang, kita sudah capek mau seminar ini, seminar itu, pelatihan ini, pelatihan itu, cuma hasilnya mana kan gitu. Kita mau diapain kan gitu. Nah, anak muda ini kan suka yang fun, suka yang asik, sehingga mereka tidak anak muda itu sangat bosan dengan hal-hal yang sangat administratif. Nah, ketika saya berdialog juga dengan teman-teman muda, saya tanya apa problem apa yang teman-teman hadapi ketika sekarang ini kita belum bisa ngapa-ngapain dengan ketersediaan lapangan kerja kurang dan lain-lainnya. Kita bisa usaha bareng, kita bisa buat pengembangan ekonomi kreatif, dan itu idenya muncul dari teman-teman di bawah, tapi kemudian tidak connect dengan apa yang disosialisasikan dari atas. Nah, butuh jembatan. Nah, jembatannya itu ruang kreativitas. Nah, di Sulawesi Tengah, alhamdulillah beberapa kabupaten itu sudah menunjukkan itu, tapi belum secara menyeluruh.
apalagi di Kota Palu ya, di Kota Palu saya melihat ruang-ruang kreativitas sudah mulai tumbuh, sudah mulai berkembang, tapi di kabupaten-kabupaten yang lain ini masih perlu perbaikan. Dan kalau saya jawabannya harus ada ruang kreativitas yang dikolaborasikan oleh pengambil kebijakan, pembuat program, dan teman-teman yang dari bawah, sehingga terkoneksi nih. Nah, bahasa saya tadi di awal, kolaborasi saja tidak cukup, harus ada konektivitas. Nah, konektivitasnya ruang karya. Nah, misal ya kita lihat, saya cukup salut dengan tempat ini di Digra. Ini ada ruang kreativitas anak-anak muda. Tapi apakah ada kebijakan dari atas, program dari atas yang sudah terkoneksi di sini? Misalnya contoh saja nih, Bang. Bahkan teman-teman muda itu tanpa pemerintah pun mereka bisa berkreativitas. Pasti bisa. Tapi kalau didorong dengan program pemerintah, wah ini lebih dahsyat lagi. Tidak hanya 1-2, ini bisa energinya bisa energi kolektifnya bisa lebih besar lagi. Dan itulah yang dirasakan oleh teman-teman muda di daerah-daerah tuh. Kami maunya ini, tapi kami bisa lakukan ini, kami bisa berkreativitas seperti ini. Tapi tidak connect dengan apa yang diinginkan pemerintah misalnya di daerah-daerah, dan itu butuh dikolaborasikan lebih maksimal. Produk UMKM di Sulteng apa sih yang paling menonjol? Banyak kekhasan daerah. Sekarang kalau di Palu itu kan bawang goreng ya. Itu cukup ramai sekarang, cukup banyak. Dan alhamdulillah saya lihat geliat UMKM di daerah cukup besar. Tinggal satu kata kuncinya tadi itu ruang-ruang kreativitas, ruang-ruang konektivitas itu harus diperbanyak lagi. Karena Sulawesi Tengah 13 kabupaten kota, 1 kota dan 12 kabupaten yang menurut saya sentranya masih tertumpuk di Palu, dan perlu ada perluasan lagi di teman-teman. Dan alhamdulillah kalau kita tarik ke belakang diskusi tadi, bahwa saya membangun tim ini memperbanyak tim di anak muda. Karena bukan sekedar, saya sampaikan ke mereka, kita ini bukan sekedar mengejar perolehan 100.000 suara di 2024 nanti, tapi ini kita mau menjaga konektivitas agar politik ini tidak sekedar, misal saya slogan saya itu kan bersama yang muda. Saya sampaikan ke teman-teman dan mereka juga memberikan masukan. Kita berharap bersama yang muda ini tidak sekedar slogan belaka, tapi ini harus jadi gerakan. Nah, jangan hanya pepesan kosong. Gitu kan. Dan saya bilang kalau hanya saya sendiri saya tidak bisa berbuat apa-apa, butuh digerakkan dari teman-teman. Saya percaya bahwa ada kaidah dan prinsip dalam diri saya yang saya percaya bahwa perubahan itu startnya dari bawah. Ada dan tidak ada negara sebenarnya, kalau kita mau berpikir radikal, ada dan tidak ada negara, masyarakat itu selalu berkumpul dan memperbaiki diri. Apalagi kalau ada negara, dan negaranya seperti Indonesia yang menjunjung tinggi toleransi, punya Pancasila yang mengayomi, melindungi, memayungi, dan ini tinggal dikoneksikan. Dan alhamdulillah khususnya Sulteng, saya optimis teman-teman muda ketika bicara UMKM mudah-mudahan, dan ini memang jadi salah satu agenda politik saya, 3 diantaranya ya, agenda politik pemersatu, agenda politik pemberdayaan. Nah, di agenda politik pemberdayaan inilah yang beberapa program akan kita canangkan. Bahkan saya bilang ke teman-teman, kalau takdir kita di 2024 ini belum terpenuhi karena masih banyak senior-senior, tapi agenda-agenda pemberdayaan tidak boleh berhenti. Agenda-agenda pemberdayaan tidak boleh berhenti. Mumpung kita sudah terkoneksi nih di 13 kabupaten kota, saya sampaikan ke mereka. Tapi agenda pemberdayaan tidak boleh berhenti. Gerakan ekonomi kreatif di bawah, teman-teman yang punya kreativitas, produk-produk, yang fotografer, yang traveler, yang penulis dan yang lain-lain ini harus terkoneksi, dan alhamdulillah mereka mau terlibat untuk membangun itu. Saya bilang belum terpilih pun kita punya komitmen untuk sama-sama, apalagi terpilih. Bisa. Kalau di NTB sendiri gimana? UMKM. Iya, UMKM. Sebenarnya kalau UMKM ini butuh peran anak muda ya, untuk membantu komunikasi yang lebih luas. Jadi kalau UMKM di NTB ini sebenarnya sih ujung-ujungnya, karena saya juga pengusaha, yang dibutuhkan mereka kan sebenarnya modal. Kalau kreativitas nggak ada habisnya udah.
Ya. Setiap orang punya kreativitasnya masing-masing, yang dibutuhin modal. Cuman sebenarnya modal-modal ini sudah diakomodir sama pemerintah semuanya. Dalam bentuk bibit lah, ada yang bergerak sesuai dengan bidangnya lah, ada alat, bantuannya semua udah ada kan. Itu untuk menutupi modal ya. Sebenarnya kan harus pakai duit untuk beli alat, cuman udah diberikan sama pemerintah. Dan di NTB kebetulan ibu saya kan di bidang peternakan dan dia ya kerjaannya memberikan bantuan ke UMKM. Dan itu udah berjalan sebenarnya semua. Cuman ada kendala, kayak seperti saya kemarin, kendalanya sebenarnya bukan di pemerintah lagi, kadang di masyarakat. Dikasih duit beli bibit, dipakai buat apa? Cuman kan berarti yang perlu dibangun ini adalah kesadaran kita masing-masing. Jangan sampai sesuatu yang diberikan itu tidak digunakan sebaik mungkin ya. Kalau udah itu barang bisa dimaksimalkan, insya Allah aman yang barang. Semua pasti bisa berkembang karena semua udah dimodalin. Bagaimana dengan masalah penganggaran gitu? Kan biasanya kan ada bantuan dari pemerintah untuk support UMKM dengan dana sekian gitu. Nah, terus kan muncul anggaran biaya sosialisasi sekian, biaya ini sekian, biaya sekian, dan pada akhirnya porsi viral UMKM itu kan hanya paling 10-20%. Masalahnya terlalu banyak sosialisasi. Iya, sosialisasi. Sebenarnya sosialisasi itu harus dirubah, ya itulah fungsi ini kita yang mau bantuan UMKM mau bantuan proyek kan gitu kan gitu loh. Nggak konkret. Iya. Itulah yang itu fungsi anak muda tuh di itulah situ. yang anak muda bilang apa namanya administrasinya terlalu panjang. Ya apa rapat inilah rapat itulah rapat itulah. Akhirnya anggaran habis di situ kan. Iya. Sebenarnya Bu Supi mau ngomong satu itu. Apa? Pemangkasan birokrasi itu langsung. Itu bahasa tukang olah kalau itu. Kalau minta ke abang, hari ini cair. Iya. Birokrasi, bro. Sebenarnya ini kan tidak perlu diribet-ribetin, hal gini hal simpel bang. Semua itu ada solusinya, aman itu barang. Kalau kita pakai bahasa sekolah kan ada mekanisme di dalam. Iya. Kita kan kalau buat masyarakat kasihnya yang taktis. Nah, cuma gini, kalau misalnya kita bicara bahwa sebenarnya kalau anak muda ini bicara UMKM ini sebenarnya tanpa bantuan pemerintah bisa jalan sendiri. Nah, permasalahannya kebanyakan UMKM yang sedang berjalan, terutama yang terdata di ini pengalaman pribadi ya, yang terdata di dinas-dinas di daerah itu adalah pemain-pemain lama kan gitu loh. Nah itu bagaimana kalian mensiasati itu gitu? Sedangkan ketika ada anak muda maju, biasanya kan yang tua-tua akan sedikit ini ngapain nih kan gitu loh. Ini udah jatah gue nih di sini. Harus lebih terbuka memang. Mumpung sekarang ruang informasinya lebih terbuka, lebih akuntabel, sehingga meminimalisir jatah-jatahan, meminimalisir. Ya saya kira itu tidak boleh kita ganggu juga. Itu wilayah senior yang kira-kira menurut saya tidak boleh diganggu. Tapi jangan sampai ini mempersempit ruang kelompok muda. Dan ketika sudah terbuka, sudah transparan, misalnya ada pengumuman di media lebih terbuka. Kemudian ya sekarang harusnya semua instansi sudah berbasis digital. Jadi informasinya lebih terbuka, orang-orang yang masuk juga lebih kompetitif, dan saya kira ketika ruangnya lebih terbuka pasti teman-teman muda bisa lebih mengakses lebih banyak lagi. Dan yang tadi itu jatah-jatahannya diminimalisir lah kira-kira begitu. Infrastruktur, Jokowi presiden kita sangat gencar sekali tentang infrastruktur. Dan selama hampir 10 tahun ini konsen infrastruktur gila-gilaan sekali. Nah, cuma dilihat masih ada yang merasa bahwa penempatannya tidak tepat. Nah, ini sebenarnya kalau kalian melihat ini permasalahannya di mana nih tentang infrastruktur ini? Kayak misalnya nih, contoh kasus kayak ini dari masyarakat ya, kayak LRT. Nah, ini LRT itu cuma jalan segitu, nah ini mau disambungin kemana lagi? Kan? Sampai sekarang nggak jelas satu. Yang kedua, akses ke bandara-bandara baru yang jauhnya minta ampun. Nah, ini apa sih sebenarnya yang sedang digalakkan di sini? Kayak misalnya ke mana? Yang bandara baru yang Kertajati segala macam kayak gitu kan. Ini belum selesai juga dulu sampai sekarang. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi
konsen kalian untuk membenahi kemajuan infrastruktur? Kita nggak bicara masalah mengkritisi ya, karena ini adalah program yang bagus sekali gitu. Ya. Untuk membenahi ini seperti apa sih? Ya. Nah, sorry, infrastruktur di daerah lo sendiri gimana dari pemerintah? Ya, itu yang saya mau bilang, kalau energinya Pak Presiden ini terlalu besar, sangat besar di pusat, tapi ini tidak diimbangi sama pemerintah daerah. Oke. Nah, ini yang kadang, ya contoh kasus Lampung ya, contoh kasus Lampung yang ketika energinya dari pusat sudah sangat besar, ternyata di daerah, ya untungan Pak Presiden kemarin sangat pandai melakukan atraksi kan. Sampai tidur di mobil. Gokil. Itu kan bisa jadi cerminan bahwa ternyata memang energi yang sangat besar dari Jakarta, dari pusat, keinginan besar visi Pak Jokowi untuk infrastruktur ini ketika dibangun secara merata harusnya membuat perekonomian lebih masif lagi, lebih tumbuh lagi. Tapi kan ini tidak diikuti sama otonomi daerah, sama pemerintah daerah. Saya sering diskusi dengan teman-teman dan teringat dengan ada gium dari Lord Acton tuh, the power tends to corrupt, absolute power, corruption absolutely. Ya, kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan mutlak korupsi secara mutlak. Nah, dengan adanya otonomi daerah ini memang berharap pemerataannya lebih baik lagi. Tapi kan ketika ada otonomi daerah ada juga problem baru di sana karena ada ruang-ruang korupsi baru yang terbuka sehingga apa yang diinginkan pemerintah pusat, infrastruktur yang jor-joran, tapi di daerah tidak sinkron dan mudah-mudahan ini bisa lebih maksimal lagi ke depan ketika apalagi tadi saya sampaikan simbolnya ada di pemindahan ibu kota. Dengan dipindahkannya ibu kota dari Jakarta ke Nusantara yang tepatnya di Kalimantan Timur itu, ini mudah-mudahan bisa jadi penanda bahwa sudah saatnya daerah-daerah itu bersinergi maksimal dengan pusat. Nah, apalagi sekarang otonominya turun lagi ke desa. Turun lagi ke desa, otonomi desa, anggaran desa, masa jabatan kepala desa juga diperpanjang. Saya kira ini jangan sampai apa yang dibilang Lord Acton tadi itu 9 tahun ya ruang korupsinya terbuka lebar dan saya kira sudah banyak kepala-kepala desa yang juga masuk terjerat kan, dan mudah-mudahan itu bisa diminimalisir agar tadi itu kalau kita temanya infrastruktur dari pusat, Pemda, provinsi, kabupaten, bahkan sampai ke desa. Itu bisa nyambung. Selain akses infrastruktur nih, lampu sama internet gimana? Di timur pasti masih banyak yang kurang, masih banyak yang belum terakses. Nah, bahkan misalnya di kabupaten saya itu masih ada keluhan di wilayah Bulagi dan Bulagi Selatan, air bersihnya masih sangat kurang, kemudian lampu listriknya belum 24 jam ya. Nah, apalagi akses internet, wah itu itu udah dikorupsi itu. Ya BTS itu, towernya ada di sana, cuman nggak nyala bang. Tapi kalau ada kunjungan presiden cepet tuh. Tapi ini pengalaman. Gue ada ke satu daerah di Papua, di mana daerah itu tidak ada sinyal. Cuma gue ngeliat tower BTS-nya gede banget. Bukan hanya di Papua bang. Gue bilang, ini kagak ada sinyal, ini towernya depan muka. Yang penting buat dulu aja. Ya kayak gitu. Nah kalau di NTB sendiri gimana? Saya bingung nih. Saya dari tadi pengen main gak aman, cuman Tuhan kasih aman terus. Sama daerah saya Tuhan bersinergi aman terus. Kalau di Lombok boleh datang ke Lombok, kayaknya jalan nasional aman semua, jalan nasional. Gak ada yang masalah ya, paling sisa-sisa jalan daerah lah yang harus mulai dibenerin. Karena mungkin daerahnya kecil juga, jadi sejauh ini saya berjalan sih saya menikmati jalan semua, jadi bisa tidur semua. Jadi aman-aman aja. Internet juga sinyal aman. Lampu aman. Lampu aman, semua nyala terang kok. Ada beberapa mungkin di daerah-daerah yang masih agak-agak gelap. Cuman segelap-gelapnya Pulau Lombok masih tetap indah loh. Nggak ada masalah sih kalau
Menurut saya Sejauh saya berjalan atau mungkin perjalanan saya kurang jauh ya kan. Tapi ini ada satu hal yang pengen gue tanyain tuh, bahwa kemarin itu kan kita sempat ada satu mega project yang cukup ikonik di NTB, terutama di Lombok, yaitu kan tentang MotoGP kan gitu loh. Nah sebenarnya sejauh apa sih sebenarnya dampak MotoGP ini untuk masyarakat? Kalau untuk masyarakat sebenarnya MotoGP ini berdampaknya gede banget. Karena semua orang tiba-tiba di hari itu punya penghasilan semua. Iya dong. Hotel penuh, rumah-rumah bisa disewain jadi ini. Jadi dampaknya gede banget. Mungkin ada kekurangan seperti mobil, karena kan banyak masih mobil kita ngambil, kalau saya dengar-dengar ngambil dari Bali. Atau ya kita juga kekurangan mungkin seperti hotel-hotel, karena banyak juga yang berangkat dari Bali langsung ke Lombok. Cuman untuk dampak masyarakat gede banget. Semua orang hidup lah di hari itu, yang harusnya dapat 1 juta semalam bisa dapat 5 juta ya kan, karena semua merasakan lah, nggak ada yang nggak merasakan harus. Tapi kan MotoGP nggak setiap hari kan, per tahun. Cuman kan wisata berjalan juga. Tinggal bagaimana berusaha aja Ya kita, nah ini makanya perlu hadiri anak muda. Karena anak muda tuh lebih cepat tanggap. Kebetulan saya sales kan dulu, jadi pintar saya promoin daerah saya. Nah terus ini dalam kampanye kalian itu sebenarnya program yang kalian sangat unggulkan itu apa? Ya, kalau saya sampaikan tadi ada 3 agenda politik yang dibawa bersama teman-teman muda. Agenda politik persatuan, agenda politik pemberdayaan, dan yang ketiga agenda politik advokasi. Nah, tiga-tiga saya unggulkan. Karena tiga-tiga penting, tiga-tiga ini agenda politik. Saya tidak mau start dari program karena program bisa dibuat, tapi saya mau start dari narasi. Narasinya adalah narasi persatuan, narasi pemberdayaan, dan narasi advokasi. Ya, misalnya ini durasinya terbatas, saya mau ulas sangat singkat. Misal narasi. Enggak, ini sampai pagi juga. Subuh juga apa-apanya. Misal narasi persatuan ya. Kita bersyukur kita tidak lagi berada di bawah bayang-bayang Orde Baru, Reformasi 98 sampai sekarang. Tapi kan kita bisa melihat juga bahwa reformasi saat ini kalau bahasa saya sudah terlalu liberal, terlalu terbuka, sehingga keadaban politik para elit itu ya saya kira terlalu terlihat sangat sangat terbuka dan sangat bebas lah di panggung politik ya. Kesantungan, padahal tokoh-tokoh senior kita, para pendiri bangsa kita kan berdebatnya kencang di Majelis Konstituante dan di BPUPKI, tapi di luar ngopi santai, di luarnya maksudnya tidak sampai nggak baper lah ya. Nggak baper lah. Nah sekarang ini kalau bahasa saya itu keadaban politiknya itu yang masih perlu. Karena kalau di elit misalnya 2019 ya, cebong kampret itu kan sangat itu polarisasinya sangat tebal dan ternyata masih terasa sampai sekarang ya, meskipun kandidat di sebelah itu sudah bergabung bersama pemerintah, tapi kan efeknya di bawah ini masih tebal dan butuh teman-teman muda yang kemudian menjahit menjahit benang sinergi dan agenda politik. Kalau saya menyarankan semua teman-teman muda yang maju di politik, agenda utamanya adalah agenda persatuan. Yang kalau agenda persatuan yang jadi agenda utama, saya kira program-program berikutnya bicara UMKM, bicara infrastruktur, bicara ekonomi dan lain-lain ini bisa jalan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua agenda politik pemberdayaan. Nah, tadi saya sampaikan, misal yang paling krusial itu kan di anak-anak muda ini yang paling dicemaskan adalah setelah SMA, setelah SMK, setelah S1 mau ngapain? Mau kerja. Sementara lapangan kerja terbatas. Nah, misal data BPS terakhir ada 7 juta sekian angka pengangguran. Nah, di daerah saya 50 ribu lebih di data terakhir. Nanti bisa di cross check lagi, tapi angkanya cukup besar angka pengangguran tadi, sangat signifikan, sehingga
menurut saya selain kebijakan penyediaan lapangan kerja, salah satunya adalah pemberdayaan di ekonomi kreatif. Nah, apalagi domainnya anak muda. Nah, anak muda lebih suka di gerakan ekonomi kreatif. Nah, makanya saya sampaikan tadi, ini agendanya, politiknya, narasinya politik pemberdayaannya. Programnya ekonomi kreatif, UMKM, ya kalau kita geser ke olahraga, kemajuan seni dan olahraga, kita geser ke banyak hal ya, banyak bidang yang kira-kira kalau kita lakukan pemberdayaan, apalagi sekarang misal yang paling krusial juga di anak muda hari ini, mendorong agar anak muda ini melek lingkungan. Nah, ini meskipun kita maju dan kaya, tapi kalau lingkungan kita hancur, wah itu berbahaya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, agenda politik advokasi. Dan saya sangat konsen sejak berada di dunia organisasi gerakan, sangat konsen dengan advokasi, khususnya di advokasi pendidikan. Nah, hak-hak dasar anak-anak bangsa, hak-hak dasar warga negara itu salah satunya adalah hak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan konstitusi menjamin wajib belajarnya 9 tahun. Dan mudah-mudahan bisa didorong 12 tahun agar SD sampai SMA itu gratis. Tapi ternyata masih banyak angka putus sekolah yang kira-kira kalau kita lihat datanya juga tahun ini meningkat, dan itu saya kira menjadi perhatian serius. Dan ya, mudah-mudahan di 3 agenda politik ini saya sering sampaikan, dan mudah-mudahan ini resonansinya bukan hanya di pribadi saya, di setiap anak muda yang maju politik. Narasinya harus kuat, dan saya sampaikan narasi utamanya ada 3: agenda politik pemersatu, agenda politik pemberdayaan. Jangan sampai kita masuk di politik tapi jadi menara gading di atas. Kita tidak turun untuk melakukan pemberdayaan, sementara kita lahir dan besar di dunia aktivis, di dunia anak muda, di dunia gerakan. Apalagi saya secara pribadi ya, tumbuh dari keluarga, lahir dan besar dari keluarga sederhana, tidak punya apa-apa, lahir dari timur, dari anak pulau. Menurut saya ini satu, bahasa saya ini ambisi ya, ambisi yang mudah-mudahan ambisinya mengarah ke positif, melihat lingkungan sekitar sejak lahir dengan serba keterbatasan. Mudah-mudahan ini bisa jadi satu energi yang besar untuk melompat, dan bukan hanya untuk personal saya, tapi untuk kawan-kawan muda, untuk teman-teman muda, untuk warga sekitar, untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Oke, saya kira itu. Kalau dari Bu Swi sendiri, apa program unggulannya? Program unggulan saya? Program unggulan saya itu lebih ke komunikasi dan responsif buat masyarakat. Oke. Jadi bagaimana dengan hadirnya saya sebagai anak muda, komunikasi saya bisa lebih dekat dengan masyarakat, dan apa yang menjadi masalah masyarakat, saya lebih tahu. Jadi responsif. Cuman kan tidak semua masalah bisa langsung selesaikan. Ada skala prioritas yang cuma mana yang bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Kalau saya harus saya pilih dulu, ya kan? Mana yang menjadi prioritas kita utamakan. Oke. Itu persetan di situ, kita daerah kita menang atau kalah. Selama itu menurutnya prioritas, harus kita utamakan. Oke. Ya kan sifatnya saya megang ada amanah, ada aspirasi yang harus disampaikan. Ini kan itulah modal saya untuk bagaimana memerhatikan masyarakat. Untuk jangka panjang ya. Jangka panjang. Kita kan main panjang. Oke. Kalau berdua pinginnya masuk komisi apa? Kalau nanti Misalnya nih. Kalau Dinda sih jawabannya gue udah tahu, yang penting menang dulu. Bagus sekali deh. Bang Rafali? Saya tidak mau memilah dan memilih komisi mana, itu tergantung penugasan. Tapi mudah-mudahan tidak jauh dari apa yang saya konsenkan selama ini, dengan tetap menjawab 3 agenda tadi, politik persatuan, politik pemberdayaan, dan advokasi. Nah, kalau kecenderungannya misal di politik pemberdayaan, ekonomi kreatif. Nah, ini kan ada di Komisi 10. Kemudian pendidikan, advokasi, saya masih sangat konsen dengan agenda advokasi pendidikan. nanti terserah juragan ya. Kalau Iya. komisi 3 Enggak. siap. Udah jelas bagaimana penugasan. Oke, ini terakhir ya. Dulu nih belum. Oh iya, komisi belum. Emang selalu diselamatkan Tuhan. Kalau komisi ya dimanapun, yang penting bisa kita maksimalkan aja apa yang dimanapun kita ditaruh lah. Dimanapun Yang harus penting siap kita bisa lah ya. maksimalkan, harus siap.
Masa anak muda nggak siap ya kan? Anak muda tuh harus siap di mana ya? Siap. Harus main siap. Iya. Harus modalnya modal siap, main cepet ya kan? Siap Kandu. Orang main aman. Kita taktis kita. Oke. Main cepet aja, yang penting bisa memaksimalkan kebutuhan masyarakat. Oke. Iya. Nah ini terakhir ya. Yang lagi rame ini kan ada 3 nama. Anies, Ganjar, Prabowo. Nah, bagaimana kalian menilai dan menanggapi dari ketiga calon ini? Dan kalau boleh, kira-kira siapa sih yang cocok sebenarnya? Ini KIB Saya. semua nih. KIB. Kita KIB nih. Kita Erlangga lah. Ini 3 nama itu di luar Erlangga. Tetap Erlangga. Apapun itu ketum harus Erlangga. Dan kurang santun. Dia Harus ketum kita. Ketum Erlangga ya kan. Oke, gimana kan menanggapi dari 3 nama ini? Kalau P3 kemarin sudah selesai beberapa kali forum di internal dan terakhir di Rapimnas, ya sudah menetapkan tentu Pak Ganjar Pranowo sebagai pilihan P3 untuk presiden dan sekarang sudah bekerja sama dengan PDIP tentunya. Dan Sudah mulai sama-sama genit lah ya sekarang ya. Secara pribadi saya kira Pak Ganjar juga lahir dari aktivis yang itu di kami tidak begitu jauh, yang juga lahir dan besar di dunia aktivis. Tapi yang paling penting adalah dengan Pak Ganjar presiden, wakil presidennya Sandiaga Uno. Harga mati. Harga mati. anak muda. Kalau saya kira bukan soal siapa Sandiaga Uno, tapi cocok dengan narasi yang saya sampaikan tadi bahwa agenda politik pemberdayaan dan yang keresahan anak muda di seluruh Indonesia khususnya di daerah Sulawesi Tengah itu memang sangat connect dengan apa yang digaungkan dengan Mas Menteri kita. Agenda kreativitas, lapangan kerja, apalagi beliau Menteri Pariwisata. Saya juga ingin sampaikan bahwa kalau kita tadi dialog soal infrastruktur dan lain-lain, UMKM, ekonomi kreatif, di daerah saya itu ada potensi wisatanya sangat besar. Nah, salah satunya yang lagi viral-viralnya nih sekarang itu danau yang airnya sangat biru, sangat hijau kebiru-biruan yang namanya Danau Paisupok. Nah, dan ini beberapa sudah sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan internasional, dan menurut saya Menteri Sandiaga Uno, Mas Menteri ini harus datang ke sana. Nah, karena potensi daerah di timur itu sangat besar. Tuh. Apalagi di daerah saya, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Banggai Luok, dan Sulawesi Tengah pada umumnya, ini sangat besar. Dan mudah-mudahan ini jalan takdir saya masuk ke politik, masuk ke P3 dan bertemu dengan Mas Menteri yang juga belum lama ini login di P3. Jadi loginnya di P3 ini membawa kebermanfaatan. Iya. Kapan terakhir ketemu sama Mas Andi? Saat di partai belum bertemu, tapi di saat saya jadi ketua umum PBPI kemarin juga beraktivitas dengan beliau. Beliau sangat humble, mengundang beberapa kali kegiatan dan saya juga mengundang beliau, dan mudah-mudahan ketemu lagi di aktivitas politik yang jauh lebih besar bermanfaat. Tapi pengen nggak ketemu sama Mas Andi? Saya kira bukan soal pengen, tapi insya Allah akan teragendakan. Kemarin kalau saya tidak salah ingat targetnya adalah 11 juta suara dan mudah-mudahan di Sulawesi Tengah 1 kursi untuk DPR RI dan DPR RI itu tertulis Rafan itu Ohon. Salam hormat sama Mas Menteri Sandiaga Uno. Tapi tahukah Anda? Oke, kita tutup saja. Nanti kita jalan-jalan ke Paisupok. Kapan sih nomor urut keluar? September ya? September ya. Oke. Anak muda banget. Fun-fun aja, berapapun nomor urutnya. Muda itu harusnya milih Erlangga. Iya. Ketum Erlangga, karena cuman Ketum Erlangga yang memberikan ruang paling besar buat anak muda. Menteri cuma dari Golkar. Iya. Harusnya Ketum Erlangga. Oke. Halo Pak Erlangga. Tapi tidak pernah bisa menghasilkan presiden ya. Asik. Iya. Oke, itu tadi Sobat Bangsa obrolan kita dari awal sampai akhir ini. Terima kasih juga untuk teman-teman sudah mau hadir dan meluangkan waktunya. Dan semoga terpilih lah untuk Amin. 2024 ini. Dan nanti kalaupun terpilih jangan susah ditelepon ya.
Itu 44 jam. Jangan tahu pas ditelepon siapa ya. Oke, terima kasih Sobat Bangsa. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk tamu-tamu yang udah datang di sini dan semoga sukses dan lancar perjuangannya jalan terus. Amin. Masalah menang kalah itu belakangan. Kalaupun kalah jangan berhenti sampai di sini. Itu sesuai jargon saya. Oke. Biar maksimal, biarkan doa bertarung di atas langit. Oh, iya. Ya kan? Mantap. Dulu. Ada siapa ya? Ini hijau bener ya? Paten udah.